kepada seluruh jajaran Sivitas Akademika yang berada di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri Yayasan Ambon. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Atini. Saya termasuk salah satu guru dalam bidang studi sejarah kebudayaan Islam di MI Akrefiyah Penjalinan Kecamatan Brega, Kabupaten Bangkalan. Sekaligus mahasiswa PPG BEP 4 dalam jabatan tahun 2025-2026 di Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Samadi Ambon. Bidang studi sejarah kebudayaan Islam dengan nomor induk mahasiswa 20261031245. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan video uji kinerja mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema masa dewasa Nabi Muhammad SAW di MI Akrefiyah Penjalinan Kecamatan Brega, Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan maju ke depan. Siap, doa mulai. Sebelum Ibu mulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam, mari kita berdiri dulu. Ibu mau mengecek kerapian dan kesiapan anak-anak untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sudah siap semua? Sudah rapi? Sudah pakai sabuk? Buku, pensil sudah siap ya? Akan duduk kembali. Ibu mau mengabsen ya. Yang disebut namanya jawab hadir ya. Saya Ibu absen ya. Najizil Musinin. Hadir, Bu. Arman Maulana. Hadir, Bu. Ummu Uswatun Hasanah. Hadir, Bu. Surayah ataupun Nafisa. Hadir, Bu. Hadir semua ya, nggak ada yang masuk ya, masuk semua ya. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya ya tentang pengalaman berbagi dan bersikap jujur. Ada di sini yang pernah berbagi dan bersikap jujur? Pagi. Jujur kepada teman. Jujur kepada teman. Terus berbagi kepada fakir miskin. Bangsul. Sabar menghadapi ujian. Sabar menghadapi ujian. Pia. Jujur kepada orang tua.
Jadi ada yang pernah berbagi, ada yang pernah jujur, ada yang sabar menghadapi ujian. Ya, sekarang Ibu mau membaca tentang tujuan pembelajaran ini. Ya, silakan lihat di depan ya proyektor. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti pelajaran peserta didik mampu menceritakan secara sederhana kisah masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mampu menjelaskan sikap cinta, jujur, sabar, dan peduli yang diteladankan Rasulullah. Yang ketiga apa? Menunjukkan perilaku saling menyayangi dan peduli dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Sekarang Ibu mau menayangkan video tentang dewasa Nabi Muhammad. Ya, lihat video ini, diperhatikan ya, diamati ya, penuh perhatian ya, didengar, diamati ya, biar sampean paham tentang apa? Dewasa Nabi Muhammad, masa dewasa Nabi Muhammad. Yuk diperhatikan, dengar, penuh perhatian ya. Masa dewasa Nabi Muhammad. Sehat kan? Alhamdulillah kita sehat. Pada video ini kita akan membahas masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Sebab sikap kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi dalam kandungan ayahnya telah wafat sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim. Nabi Muhammad ketika kecil diasuh oleh ibunya. Namun pada usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad SAW wafat saat hendak mengikuti makan ayah Nabi, sehingga Nabi menjadi yatim piatu. Setelah ibunya wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib. Ketika usia Nabi Muhammad SAW 8 tahun, kakek Nabi Muhammad SAW wafat. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Talib. Karena kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap kehidupan pamannya yang sangat sederhana, Nabi bekerja menjadi pengembala kambing. Nabi bekerja mengembala kambing ya. Meskipun Nabi melalui ujian-ujian yang berat, Nabi Muhammad SAW tidak berputus asa dan tetap sabar menghadapi kehidupan yang sulit. Pekerjaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pengembala kambing saat usia beliau baru 12
Jadi tentang apa? Sabar, jujur, dan Peduli. Nah, ini tentang kejujuran. Apa yang pernah nilainya 100 sampai nyontek? Gak ada. Berarti jujur semua ya. Nyontek. Dapat 100 tapi nyontek. Ya videonya ya. Jadi materi tadi yang pertama apa yang di video? Sabar, ya. Sabar. Nabi Muhammad itu orangnya sabar. Nabi Muhammad itu sudah yatim dari dalam kandungan. Ya, ayahnya wafat di dalam kandungan. Setelah Nabi Muhammad lahir, setelah itu ibunya wafat. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi anak yatim piatu. Selesai dari situ belum? Ya, Nabi Muhammad itu mengembala kambing dari usia 8 tahun. Setelah itu diasuh oleh pamannya. Ya, terus pamannya meninggal. Tapi meskipun seperti itu Nabi Muhammad tetap sabar. Mulai dewasa Nabi Muhammad mulai belajar berdagang ya. Meskipun Nabi Muhammad itu berdagang tidak pernah mengurangi timbangan. Meskipun Nabi Muhammad itu akan rugi. Ya. Sabar. Terus apa lagi? Nabi Muhammad itu peduli sesama manusia. Selalu menanyakan temannya, sahabat terdekatnya, ya, bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya, ya. Setelah itu apa tadi? Yang terakhir, jujur, ya. Anak yang jujur itu tidak pernah takut mengakui kesalahannya, ya. Contoh kayak Ajma tadi, siapa Ajma? Ya, dia dapat 100 tapi ya. Bagaimana perasaannya kalian? Seumpama ikut ujian dapat 100 tapi nyontek, bahagia? Senang? Tidak ya? Ada merasa apa ya, gelisah? Iya. Dan saya dapat 100 tapi saya
kok seperti gelisah ya, nggak punya kejujuran ya. Nah, jadi sama Ibu Nihma tadi apa? Harus minta maaf kepada ibunya karena sudah menyontek ya. Nah, cuma bertanya, emang kalau orang jujur tidak pernah salah? Kata siapa? Iya, orang jujur itu punya salah juga, tapi tidak pernah takut untuk mengakui kesalahannya. Iya. Jadi jangan takut mengakui kesalahannya, ketimbang dibebani dengan kebohongan. Iya, karena bohong itu dosa, salah ya. Nabi Muhammad itu selalu sabar menghadapi cobaan, ya, selalu peduli terhadap sesama kerabatnya, ya, selalu jujur kepada siapapun, ya, tidak pernah berbohong, ya. Paham semua ya? Bisa dimengerti video tadi yang di depan? Bisa diamati? Ya, bisa nanti diskusikan. Bisa. Sekarang menjadi 3 kelompok ya. Ya, nanti Ibu bagi kata folionya satu-satu, diamati, dicermati apa yang kalian lihat tadi di video, apa yang kalian paling suka dari sifat Nabi ya. Nanti ditulis, ya, diskusikan, terus kalau sudah selesai maju ke depan setiap kelompok perwakilan ya untuk diskusikan kembali ya. Sudah siap? Ibu bagikan ya kertasnya ya. Ya. Ini kelompok 1 ya, jadi 3 kelompok ya. Ya, ini kelompok 1. Diskusikan sama temannya. Ini kelompok 2. Ya, ayo diskusikan kelompoknya. Nah ya, diskusikan apa yang kalian suka ya. Diskusikan. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah? Alhamdulillah sudah semua ya. Nah, dicek kembali takut ada yang belum ditulis ya. Persiapan perwakilan setiap kelompok maju ke depan 2 orang. Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 siapa? Kalau sudah siap, kelompok 1 silakan maju ke depan.
sifat jujur ya. Sekarang perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Saya sangat tertarik dengan sifat sabar Nabi Muhammad SAW. Dalam menyampaikan dakwah, Nabi Muhammad SAW menghadapi banyak ujian dan perlakuan kasar. Di antaranya adalah dihina, dilempari batu di tauhid, tetapi tetap mendoakan kebaikan bagi mereka, tetap lembut dan tidak membalas kejahatan dan keburukan, sabar menghadapi ejekan dan ancaman atau kedatangan. Ya, untuk kelompok 2 tepuk tangan. Kelompok 2 memilih sifat sabar. Sekarang kelompok 3 perwakilan maju ke depan. Saya lebih suka terhadap sikap peduli Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat peduli kepada sesama, terutama orang lemah dan membutuhkan. Di antara contoh ialah menyayangi anak yatim, fakir, miskin, dan kaum duafa, membantu tetangga tanpa membedakan agama, selalu menanyakan keadaan sahabat yang sakit. Sudah selesai. Tepuk tangan. Kelompok 3 memilih sifat peduli ya. Jadi lengkap ya. Kelompok 1 jujur, kelompok 2 sabar, kelompok 3 peduli. Baik. Sekarang Ibu mau menyebutkan satu sikap baik yang ingin kalian diteladani. Sikap apa? Sikap sabar. Sikap sabar. Sikap apa lagi? Jujur. Jujur. Sikap apa lagi yang ingin kalian teladani? Sikap apa lagi? Peduli. Sikap apa? Jujur ya, sikap jujur. Jadi anak-anak sekalian ingin menteladani sikap sabar, jujur, peduli seperti Nabi Muhammad. Nah, sekarang Ibu mau menguatkan nilai peduli dan akhlak mulia Nabi Muhammad. Ya, kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika remaja, sifat dan akhlaknya sangat berbeda. Ya, bermain dan bekerja Nabi Muhammad senantiasa menjadi teladan bagi remaja-remaja lainnya. Masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW selalu digunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, Nabi Muhammad mulai dari kecil, mulai dari dalam kandungan sudah menjadi anak yatim piatu. Ya, dia sudah dari umur 8 tahun sudah mengembala kambing. Waktunya Nabi Muhammad itu tidak pernah dibuat apa? Dibuat bermain, selalu digunakan hal yang baik. Mengembala kambing ya. Lebih dewasa dikit dia sudah mulai belajar berdagang ya. Nah, sekarang tugasnya anak-anak mempraktikkan satu perilaku peduli di rumah. Ya, peduli sama keluarga. Ya, adik bersama tetangga selalu peduli ya. Ya, itu tugasnya kalian untuk mempraktikkan satu perilaku peduli dalam keluarga, dalam sesama keluarga ya. Sekian dari Ibu pelajaran hari ini ya.
Semoga bermanfaat, dimengerti, dipahami tentang apa tadi? Masa dewasa Nabi Muhammad. Semoga anak-anak ini bisa menteladani sifat sabar, jujur, dan peduli seperti Nabi Muhammad. Sekian dari Ibu untuk mengakhiri pelajaran ini. Ditutup dengan doa ya. Silakan ketua kelas. Segera doa dimulai. Selesai. Nah, demikian dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.